Halo, selamat datang kembali untuk Anda yang sedang mendengarkan. Senang bisa menemani Anda lagi di sesi Deep Dive kita hari ini. Sumber bacaan kita kali ini adalah panduan lengkap merawat anakan ikan Chanamaru. Khususnya varian yang lagi naik daun. Yellow Santani dan Red Barito ya. Tepat sekali. Nah, misi Deep Dive kita hari ini lumayan ambisius nih. Kita akan mengekstrak rahasia bagaimana treatment di fase anakan ini bisa berdampak drastis pada kualitas motif bunga, mutasi warna, sampai ke pembentukan mental ikan saat mereka dewasa nanti. Betul. Proses dari kecil sampai dewasanya itu sangat krusial. Oke, mari kita bedah topik ini. Jujur saja, melihat bagaimana manipulasi lingkungan bisa membentuk karakter makhluk hidup selalu membuat saya penasaran. Terutama soal satu fakta mengejutkan ini, anakan ikan justru jangan ditaruh di tempat yang luas. Ya, itu satu kesalahan fundamental yang sering banget terjadi. Kita sering mengira ikan butuh ruang gerak seluas mungkin. Padahal, memasukkan anakan cana berukuran 5 cm ke dalam akuarium ukuran melebihi 40-60 cm di awal Malah bikin mereka ketakutan ya. benar, justru membuat cana kecil terintimidasi. Di alam liar, perairan terbuka berarti mereka rentan terhadap predator. Insting bertahan hidup mereka akan menyala terus, dan stres ini menghambat pertumbuhan mereka. Berarti ini soal menciptakan ilusi keamanan untuk mereka. Makanya pemilihan substrat dan tempat sembunyi jadi penting. Sumber kita merinci nih, gunakan pasir malang merah untuk red maru dan pasir hitam atau coklat untuk yellow maru, plus penambahan tanaman seperti Amazon sword, anubias, atau kayu rasa mala. Tepat. Dan untuk melengkapi rasa aman itu, kita bahas soal airnya. Penggunaan daun ketapang di sini bikin air berwarna pekat seperti teh. Fungsi utamanya adalah menurunkan pH air agar mirip rawa aslinya, serta ada fungsi antibakteri juga. Menarik. Oh iya, dan pastikan akuarium ditutup rapat. Jangan sampai Anda kaget melihat ikan Anda terbang, karena Chana ini kan pelompat yang sangat handal. Insting berburu mereka luar biasa tajam. Sedikit saja pantulan bayangan di luar akuarium bisa memicu mereka melompat. Terus, kebiasaan membersihkan air juga harus dijaga. Jangan pernah mengganti air 100%. Wah, ini pantangan besar ya. Sangat fatal. Ganti hanya 20-30% saja seminggu sekali. Kalau diganti semua, mental ikan bisa langsung drop akibat stres, karena wilayah yang sudah mereka tandai hilang begitu saja. Disinilah bagian yang sangat menarik. Karena setelah lingkungan dan airnya beres, kita masuk ke nutrisi dan pelatihan mental. Untuk nutrisi, kita pakai strategi pakan ganda ya. Cacing tanah untuk memacu pertumbuhan dan diselingi udang kecil. Iya, karena udang kecil ini kaya akan karotenoid yang sangat penting untuk memunculkan warna merah atau kuning pada sisiknya. Berarti kita harfiah memberi makan pigmen ke ikannya ya. Dan ini tidak cukup hanya dengan makanan, tapi perlu dilatih juga supaya mentalnya bagus. Yang sangat menarik di sini adalah ikan ini harus dilatih menjadi galak. Interaksi 5-10 menit sehari dengan jari atau cermin memicu ikan melihat bayangannya sebagai saingan. Ini membuat siripnya tegak atau flaring. Oh, supaya insting teritorialnya keluar. Betul sekali. Bahkan, ikan sesekali perlu dipuasakan 1 hingga 2 hari agar lebih agresif dan insting liarnya tetap terjaga. Ini bukan sekedar rutinitas memberi makan, melainkan investasi waktu untuk spesies slow grower dan desain lingkungan tanpa terburu-buru memakai obat kimia. Tepat. Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, ini memunculkan satu pertanyaan penting. Sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan. Ya, jika dengan sekedar memanipulasi pencahayaan lampu 8 hingga 10 jam, puasa strategis, dan desain tata ruang akuarium dapat mengubah kepribadian dan fisik seekor ikan secara drastis, pernahkah Anda berpikir seberapa jauh lingkungan ruang kerja, diet, dan kebiasaan harian Anda secara diam-diam sedang membentuk mental dan kondisi fisik Anda sendiri tanpa Anda sadari?